Soal Pendidikan Pancasila, kelas 5 semester 1, Kurikulum Merdeka, bab 2, Norma dalam Kehidupanku. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan norma? Apakah A. Aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, B. Kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, C. Tata cara berpakaian di sekolah, atau D. Peraturan yang dibuat oleh sekolah. Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Norma agama berisi petunjuk tentang apa? A. Cara beribadah sesuai dengan agama, B. Tata krama di masyarakat, C. Kewajiban pelajar di sekolah, atau D. Aturan lalu lintas. Jawabannya yang A. Soal nomor 3. Contoh penerapan norma kesusilaan adalah apa? Apakah A. Menghormati orang tua, B. Menyeberang jalan di zebra cross, C. Membayar pajak, atau D. Mengucapkan terima kasih. Jawabannya yang A. Soal nomor 4. Norma kesopanan mengajarkan kita untuk apa? Apakah A. Menjaga kebersihan lingkungan, B. Menghormati perbedaan agama, C. Mengucapkan salam ketika bertemu, atau D. Mematuhi hukum lalu lintas. Jawabannya yang C. Soal nomor 5. Sanksi apabila melanggar norma agama berasal dari apa? Apakah A. Sekolah, B. Pemerintah, C. Diri sendiri dan masyarakat, atau D. Teman. Jawabannya yang C. Soal nomor 6. Berlaku jujur merupakan perwujudan dari norma apa? Apakah A. Kesopanan, B. Hukum, C. Kesusilaan, atau D. Agama. Jawabannya yang C. Soal nomor 7. Norma yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah apa? Apakah A. Norma agama, B. Norma kesopanan, C. Norma kesusilaan, atau D. Norma hukum. Jawabannya yang D.
Soal nomor 8. Hak adalah apa? Apakah A. Kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. B. Kewajiban seseorang dalam kehidupan sehari-hari. C. Aturan yang harus dipatuhi. Atau D. Kewenangan untuk memberikan perintah. Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Contoh kewajiban sebagai peserta didik di sekolah adalah apa? Apakah A. Menjenguk teman yang sakit. B. Mengucapkan salam kepada guru. C. Mengikuti pelajaran dengan serius. Atau D. Menyeberang di zebra cross. Jawabannya yang C. Soal nomor 10. Contoh hak seorang siswa di sekolah adalah apa? Apakah A. Memilih ketua kelas. B. Menggunakan fasilitas sekolah. C. Mengatur jadwal pelajaran. Atau D. Mengatur tempat duduk di kelas. Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain adalah contoh penerapan norma apa? Apakah A. Kesopanan. B. Agama. C. Hukum. Atau D. Kesusilaan. Jawabannya yang A. Soal nomor 12. Menyeberang di jalan raya melalui zebra cross merupakan penerapan norma apa? Apakah A. Kesusilaan. B. Kesopanan. C. Agama. Atau D. Hukum. Jawabannya yang D. Soal nomor 13. Menghormati perbedaan agama termasuk dalam norma apa? Apakah A. Kesopanan. B. Agama. C. Hukum. Atau D. Kesusilaan. Jawabannya yang B. Soal nomor 14. Kewajiban menghormati teman yang berbeda agama di sekolah termasuk dalam norma apa? Apakah A. Kesopanan. B. Kesusilaan. C. Agama. Atau D. Hukum. Jawabannya yang B. Soal nomor 15. Musyawarah adalah proses apa? Apakah A. Menyusun peraturan baru. B. Mengambil keputusan bersama. C. Membagi tugas di sekolah. Atau D. Mengatur jadwal pelajaran. Jawabannya yang B. Soal nomor 16. Dalam musyawarah, keputusan diambil berdasarkan apa?
Apakah A. Suara terbanyak, B. Keputusan individu, C. Aturan sekolah, atau D. Keinginan kepala sekolah? Jawabannya yang A. Soal nomor 17. Contoh musyawarah di rumah adalah apa? Apakah A. Diskusi tentang pembagian tugas bersih-bersih rumah, B. Membuat jadwal pelajaran, C. Memilih ketua kelas, atau D. Mengatur jadwal liburan? Jawabannya yang A. Soal nomor 18. Penerapan norma kesusilaan dalam keluarga dapat berupa apa? Apakah A. Menghormati anggota keluarga, B. Mengatur penggunaan fasilitas sekolah, C. Mengikuti aturan lalu lintas, atau D. Mematuhi aturan ibadah? Jawabannya yang A. Soal nomor 19. Apa makna dari istilah, di mana ada kewajiban, di situ akan timbul hak? Apakah A. Setiap kewajiban selalu diikuti oleh hak, B. Hak harus diperoleh tanpa kewajiban, C. Kewajiban tidak mempengaruhi hak, atau D. Hak hanya berlaku tanpa kewajiban? Jawabannya yang A. Soal nomor 20. Norma kesopanan berhubungan dengan apa? Apakah A. Tata krama dan sopan santun, B. Aturan hukum, C. Cara beribadah, D. Tata tertib sekolah? Jawabannya yang A. Soal nomor 21. Sesuatu yang harus kita laksanakan adalah apa? Apakah A. Hak, B. Kewajiban, C. Peraturan, atau D. Kebiasaan? Jawabannya yang B. Soal nomor 22. Menghormati orang yang lebih tua adalah contoh penerapan norma apa? Apakah A. Kesopanan, B. Kesusilaan, C. Hukum, atau D. Agama? Jawabannya yang A. Soal nomor 23. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing adalah contoh penerapan norma apa? Apakah A. Kesusilaan, B. Hukum, C. Kesopanan, atau D. Agama? Jawabannya yang D. Soal nomor 24. Menolong teman yang sedang kesulitan merupakan penerapan norma apa? Apakah A. Kesusilaan, B.
kesopanan, C. agama, atau D. hukum? Jawabannya yang A. Soal nomor 25. Contoh hak seorang siswa di rumah adalah apa? Apakah A. mendapatkan waktu istirahat, B. mengatur kegiatan di sekolah, C. menentukan pelajaran, atau D. mengatur jadwal ujian? Jawabannya yang A. Soal nomor 26. Sesuatu yang menjadi milik kita atau wewenang kita untuk melakukan sesuatu adalah apa? Apakah A. kewajiban, B. hak, C. peraturan, atau D. aturan? Jawabannya yang B. Soal nomor 27. Memilih ketua RT melalui diskusi merupakan contoh apa? Apakah A. musyawarah, B. aturan sekolah, C. norma agama, atau D. kewajiban? Jawabannya yang A. Soal nomor 28. Menjenguk teman yang sakit adalah contoh penerapan norma apa? Apakah A. kesopanan, B. kesusilaan, C. hukum, atau D. agama? Jawabannya yang B. Soal nomor 29. Bentuk norma yang mengatur tata tertib di masyarakat adalah apa? Apakah A. kesopanan, B. agama, C. hukum, atau D. kesusilaan? Jawabannya yang C. Soal nomor 30. Musyawarah yang dilakukan di rumah untuk membagi tugas bersih-bersih adalah apa? Apakah A. proses pengambilan keputusan, B. proses peraturan sekolah, C. proses hukum, atau D. proses peribadatan? Jawabannya yang A. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.